Ya, silahkan dibuka kitab Nasaihul Bannya, ada di halaman 45. Halaman 45 baris kelima dari atas. Warawa. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa rawa ad-Dailami, dan meriwayatkan Imam ad-Dailami annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ini hadis riwayat Imam Dailami bahwa Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Tarkud dunya, meninggalkan dunia itu amarru minas sibri, lebih pahit daripada jadam. Tahu jadam enggak? Jamu ya, itu berupa getah pohon jabir namanya di daerah Arab itu. Ya, getahnya itu warnanya hitam. Kayak beling, tahu? Itu obat tuh, pahit. Itu lebih pahit daripada jadam. Jadi meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada jadam. Berat, pahit. Ya, karena hawa nafsu kita itu pengennya pasti kesenangan dunia. Nah, ketika kita meninggal kesenangan dunia itu pahit rasanya. Pahit, Pak. Benar nggak? Nggak ninggalin aja kita udah pahit, apalagi ninggalin dunia ya. Ya, dikasih susah sedikit aja udah bilang pahit, ya, apalagi kita benar-benar meninggalkan dunia. Jadi tarkud dunya amarru, lebih pahit minas sibri, daripada jadam. Wasadu, dan lebih berat min hatmis suyubi, daripada menghancurkan pedang-pedang fisabilillah, ya, di dalam perang fisabilillah. Akan seketak. Jadi meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada jadam, ya, lebih berat daripada menghancurkan pedang-pedang di dalam perang fisabilillah. Berat meninggalkan dunia itu, ya. Wala yatrukuha, dan tidak bisa meninggalkan dunia ahadun, seseorang, ila a'tahullahu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya, ila mislama yu'ti syuhada, kecuali seperti pahala yang Allah berikan kepada para syuhada. Masya Allah. Ketika kita mampu meninggalkan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, kemewahan-kemewahan dunia, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Masya Allah. Mati syahid itu udah surga, udah nggak ada hisaban lagi buat dia. Maka orang mati syahid itu, ya, ketika dikuburkan, bajunya nggak boleh dicopot, sedarah-darahnya udah dikuburkan, nggak boleh dimandiin, ya, nggak boleh. Itu buat saksinya dia. Saksinya dia. Nah, tapi mati syahid itu ada 3. Ada mati syahid dunia, ya, ada mati syahid dunia akhirat, ada yang mati syahid akhirat. Kalau mati syahid dunia, yang kejadiannya, mati syahid dunia itu orang berperang membela agama Allah, tapi niatnya untuk mencari keuntungan dunia, untuk mencari ketenaran, ya, biar dikata jago, biar dikata gagah, ya, niatnya bukan karena Allah. Ketika dia mati, ya, di dunia dia sakit, ya, karena orang nggak tahu niatnya dia apa, tapi di akhirat dia nggak ada pahala apa-apa. Ya, di dunia ya, seperti orang mati syahid, nggak boleh dimandikan, karena kita nggak tahu kan niatnya itu ada di dalam hatinya dia. Itu syahid dunia. Kalau syahid dunia akhirat, atau ketika dia berperang,
niatnya untuk membela agama Allah, ya, dengan tulus ikhlas, lalu dia terbunuh di dalam peperangan, nah, maka dia syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat bagaimana? Syahid akhirat itu seperti orang kena wabah, kena taun. Di dunia seperti mayat sewajarnya, ya, dimandiin, dikafani, ya, disolatkan, dikuburkan. Seperti mayat, seperti biasanya, ya. Nah, di akhirat dia mendapatkan pahala mati syahid. Jadi di dunia tetap dia harus diurus seperti mayat, ya, yang biasanya. Nah, orang kena penyakit mencret, jadi beteng, ya, muntaber, tuh. Itu namanya mati syahid akhirat. Ibu-ibu melahirkan, itu namanya syahid akhirat. Di dunia tetap harus dimandikan. Di akhirat dia mendapatkan pahala mati syahid. Makanya jangan nyakitin, ya, perempuan, ya, karena perempuan itu luar biasa, mengandung, ya, bayi 9 bulan 10 hari itu dibawa kemana-mana, luar biasa beratnya itu. Berat. Coba Bapak pakai tas pinggang, isiin lah 3 kilo lah itu tuh, barber, ya, buat angkat besi barber, taruh di tas pinggang itu, berasa gak kemana-mana dibawa itu? Itu harus begitu tuh. Istri kita juga begitu, ngandung anak kita kemana-mana dibawa 9 bulan. Tidur susah, ya kan? Kalau udah hamil begitu kan tidur susah. Celentang kayak gunung, miring kayak angka 3, tengkorak takut meletus, gitu ya. Hamil itu masya Allah, wahnan ala wahnin, dalam kesusahan dia mengandung. Kita nggak boleh menyakiti perempuan, karena perempuan luar biasa pengorbanannya, termasuk ibu kita. Ya, kita mencari ridho Allah dengan mencari ridho orang tua, terutama ibu, Ya, kalau kita nggak bisa pulang kampung, minimal seminggu sekali kita video callan sama ibu, begitu nggak? Jangan diduluin sama orang tua kita yang nelfon kita. Kebalik, ini mah orang tua kita justru yang nelfonin kita. Benar nggak? Ada yang gitu nggak? Ini Roman begitu nih Pak Yordan. Masih punya orang tua kan? Udah nggak ada. Mertua sama aja, itu mertua juga. Ya. Jadi carilah keridhaan Allah dengan mencari ridho orang tua. Saya pun ya udah berapa bulan nggak pulang, makanya setiap nonton orang tua saya nangis, keluar air mata. Maka terkadang ke bawah-bawah kalau lagi sholat juga perasaan itu juga ada. Ya, makanya terkadang suka nyesek di tenggorokan itu. Kenapa? Karena itu kadang itu kebayang-bayang orang tua. Ya, kayak gitu. Ya, ketika meninggal pun itu dia yang melahirkan itu mendapatkan pahala orang mati syahid. Disebutnya syahid akhirat. Orang ketabrak, jeger, tabrakannya bukan mabok. Kalau habis mabok bukan syahid, sangit itu kan. Ya, kalau habis ngaji nih, ya, habis ngaji pengajian, jeger, alhamdulillah, ya, umpama tabrakan meninggal, nah itu syahid akhirat. Tapi kalau habis dari rumah janda, sangit itu bukan syahid ya. Jadi ketika kita bisa meninggalkan dunia itu, Allah akan berikan pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Wa yatrukuha, dan meninggalkan dunia itu kilatul akli, yaitu dengan sedikit makan, jangan banyak makan. Ya.
wasabi dan sedikit kenyang. Jangan kalau apa-apa tuh kekenyangan. Makan terlalu kenyang, minum terlalu kenyang, ya. Jadi kalau meninggalkan dunia itu yaitu dengan caranya satu, jangan banyak makan, jangan banyak kenyang, harus banyak lapar. Wa bughdusana, dan meninggalkan dunia itu adalah dengan tidak sukanya dipuji minan nasi, daripada manusia. Jadi nggak senang kita dipuji, nggak senang kita kalau kata orang Sunda mah diunggung-unggung, ya kan? Agung-agung. Dia agung-agung, ya, dimuliakan. Ini kalau udah, ya, sifat orang senang dipuji itu nanti, ya, ada istilah ABS. Asal babe senang, asal bos senang, asal bapak senang. Apa aja dipuji. Kayak kemarin tuh, ya, ketua-ketua partai dipanggil ke istana, semuanya itu muji, hebat bapak. Iya. Sekarang lagi banyak ABS. Iya. Gimana gitu tuh? Kita dengar lihat videonya, masya Allah. Ini kalau orang meninggalkan dunia itu nggak senang dipuji. Justru Sayyidina Umar itu dia nantangin sama umat, ya, sama rakyatnya. Siapa yang merasa terzolimi, tersakiti oleh diriku, ayo silahkan datang. Itu bukan, ayo ada yang kritik tangkap, ya, masya Allah. Itu katanya mirip Umar ibn Khattab. Orang gambar mural aja ditangkap, dicari, mulanya diaku, katanya kayak Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab khalifah itu dia luar biasa, ya, hidupnya sederhana, benar-benar sederhana, bukan di istana tidurnya, di pelapar korma. Ketika ada utusan nyari, ya, Sayyidina Umar, yang ditanya Sayyidina Umar lagi tidur di pelapar gitu, di bawah pohon. Itu yang ditanya ke khalifah. Masya Allah. Khalifah Umar ibnu Khattab itu kalau ngasih makanan kagak dilempar. Enggak dari atas kuda atau dari atas kuda dilempar, enggak, dipikul sendiri. Pengawalnya mau mikul, enggak boleh, biar saya yang mikul. Karena nanti di akhirat ini akan menjadi beban diriku, kata Umar. Bukan dilempar-lempar Umar ibnu Khattab, katanya kayak Umar ibnu Khattab. Ya kan? Masya Allah. Ini gak mau dipuji, ya, gak mau dipuji. Kalau orang meninggalkan dunia itu wabuk dosana, dia tidak suka dipuji minan nasi, daripada manusia. Gak senang pujian, ya. Justru dia senang untuk dikritik, dikasih masukan. Fa innahu, karena bahwasanya man ahabbas sana, barang siapa yang senang dipuji minan nasi, daripada manusia, ahabbad dunya wa naimah, maka dia akan cinta dunia dan kenikmatannya. Maka kalau orang mudah senang dipuji, pasti senang kedudukan, senang tahta, senang harta. Karena tujuannya itu. Maka terjadilah, ya, yang di bawah jadi penjilat, yang di atasnya, ya, jadi penjahat. Iya, yang di atasnya jadi penjahat, yang di bawahnya jadi penjilat. Inilah yang dilarang. Makanya kalau orang yang benar-benar dia nggak cinta dunia itu nggak senang dipuji. Kenapa? Karena orang yang senang pujian itu pasti dia akan senang dunia dan kenikmatannya. Oh, ya kan? Nggak sadar tentang kekurangannya. Kenapa? Karena dipuji terus. Oh, Bapak hebat, Pak. Udah 3 periode aja, Pak. Gitu. Ini yang di sono. Saya kan gak ceritain nama, ini di sono. Bagus Pak, cakep Pak, udah lanjut 3 periode. Ya, ini subhanallah ini. Fa innahu man ahabbasana minan nas ahabba dunya wa naimah. Barang siapa yang cinta akan pujian, senang dipuji, maka dia akan cinta dunia dan kenikmatannya. Dunia itu apa? Tahta, harta, dan wanita. Itu. Dunia itu harta, tahta, wanita. Kan 3 sebab ini banyak orang berantem, banyak orang saling bunuh, banyak orang saking fitnah, ya, saling menjelek-jelekan. Ini gara-gara tahta, harta, wanita.
Makanya yang ditawarkan ya kepada Nabi Sulaiman itu, kamu Sulaiman mau harta, mau tahta atau wanita? Kata Allah, dikasih pilihan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Maka dengan ilmu, tahta, harta dan wanita akan dapat semuanya. Jadi raja, kan? Jadi kaya, dapat wanita juga kan? Itulah, maka kalau orang senang dipuji itu, maka dia akan senang dunia dan kenikmatannya. Maka saya pernah dengar cerita Al-Habib Umar bin Hafidh, ya, nafa'ana bi ulumihi, mudah-mudahan berkah ilmunya buat kita semua, ya, dapat keberkahan dari beliau. Beliau itu ketika datang di suatu tempat, ya, berdakwah, disambut luar biasa oleh jamaah, oleh murid-muridnya, ya kan. Luar biasa lah, emang beliau itu mulia, disambut, ya. Dan karena kemuliaan beliau dan karena ilmu beliau. Tapi apa beliau? Beliau nangis, bukan senang, bukan gembira, beliau nangis. Nangis beliau itu sejadi-jadinya. Ditanya sama muridnya, ya Syekh, ya Habibana, kenapa antum disambut begitu meriah begini, ya, dengan sukacita jamaah menambah itu? Tapi kok antum nggak senang, malah nangis? Dia bilang, ya, aku teringat perjuangannya baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah datang ke satu tempat berdakwah, bukan disambut dengan pujian, ya kan? Tapi disambut dengan apa? Cacian, bahkan ditimpukin. Rasulullah disambut dengan timpukan batu luar biasa. Oke. Jadi beliau malah nangis disambut. Itu kenapa? Teringat perjuangan Rasulullah SAW. Jangankan ya Al-Habib Umar, ya, beliau adalah ulama besar sebagai waliullah juga. Ya, ya saya aja baru bau-bau ustaz, kan ustaz saya mau bau-bau ustaz, baru bau ustaz. Ya, tapi mudah-mudahan jangan ustaz bau ya. Bau-bau ustaz masih mending daripada ustaz bau, benar ya? Bau apa? Ini mau baru bau-bau kiai daripada kiai bau. Iya, alhamdulillah datang ke sini saya disambut, ya Allah, luar biasa. Kayak seolah-olah saya itu orang apa ya? Pulang dikepelin juga segala. Itu luar biasa. Waman sarahu, ya. Dan barang siapa yang ingin an-na'im mendapatkan kenikmatan, kul na'im, seluruh kenikmatan, falyada'i dunya, maka hendaklah tinggalkan dunia, wasana'a minan nas, dan pujian dari manusia. Kalau kita pengen dunia nyamperin kita nggak usah ngejar-ngejar dunia, udah anggap sampah aja dunia itu. Bisa nggak begitu tuh? Termasuk yang ngomong juga belum bisa. Karena ini tasawuf, Pak. Tasawuf. Jadi kata ya Rasulullah, kalau kita pengen mendapatkan kenikmatan daripada seluruh kenikmatan itu, caranya apa? Tinggalkan dunia dan pujian manusia. Kenapa? Kalau Allah dunia dianggap sampah, dianggap hina, rendah, itu dunia justru ngejar-ngejar kita, Pak. Kalau kita ini dunia dianggap lebih mulia, kita kejar-kejar, oh malah lari ya, makin susah. Lihat para ulama-ulama, ya kan, yang benar-benar hidupnya dia, ya enggak menomorsatukan dunia, justru malah dunia ngejar-ngejar dia. Ya sebagai contoh lah, contoh kecil, Ustadz Abdul Somad, sampai dia meninggalkan pekerjaannya sebagai PNS, dosen, ya, itu meninggalkan masalah dunia, tapi duitnya makin banyak, benar nggak? Justru gajinya dia dari YouTube aja berapa ratus juta per bulan, dan beliau nggak pakai semua, nggak dipakai, spesial pun nama beliau nggak dipakai. Hasil dari YouTube-nya itu apa? Buat sumbangan kepada fakir miskin dan yatim.
Makin banyak lagi aja hartanya disedekahkan, makin banyak berlipat. Itulah. Jadi kalau kita pengen mendapatkan nikmat daripada seluruh kenikmatan, falyada'i dunya wa san'a minan nas, maka tinggalkan dunia dan pujian dari manusia. Jangan kita senang dipuji. Ya, pujian itu racun. Pujian itu racun. Justru cacian, makian itu adalah apa? Jamu buat kita. Menjadi apa? Cambuk buat kita. Terkadang orang terlena karena dipuji, betul nggak? Terlena dipuji. Lihat keistiqomahan Habib Rizik Syihab. Dia dicaci, dimaki, dizolimi, belum istiqomah. Dia istiqomah. Nggak mau, dia nggak peduli. Dia mau dihina, mau dia apa, mau dicaci maki, dia nggak peduli. Istiqomah itulah. Ya, contoh-contoh yang kita real di depan kita itu banyak. Kalau beliau mau itu Masya Allah. Kalau beliau mau itu, beliau mendapatkan kemuliaan, kenikmatan dunia, gampang buat beliau. Iya kan? Gampang ditawarkan duit miliaran buat beliau. Dia tolak kamu beliau. Ya. Karena beliau bukan tujuannya, bukan orientasinya dunia. Kalau kita coba lagi susah begini, ada yang nawarin miliaran, merem tadi ya, merem gitu. Warawa Ibnu Majah, dan meriwayatkan Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man kanat niyatuhul akhirata, barang siapa yang niatnya adalah niat akhirat, ya untuk akhirat, jama'allahu samlahu, maka Allah akan mengumpulkan ya penyatuannya kembali. Jadi kalau kita udah niatnya akhirat itu, dunia akhirat akan kita dapat. Maka ada istilah kata, kalau kita nanam padi akan tumbuh rumput. Benar gak? Ya. Tapi kalau kita nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Kenapa? Kalau kita orientasinya yang kita kejarnya ada akhirat, maka dunia akan Tapi kalau kita orientasinya kepada dunia, akhirat belum tentu dapat. Justru malah dapat nol. Makanya di sini kita akan mendapat semua, ya, semuanya akan kita dapat. Wa ja'ala dinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya yang kaya. Kalau orang niatnya akhirat itu ya, pasti hatinya akan kaya. Justru nih kebanyakan kita ini miskin hati, betul nggak? Miskin hati, kalau udah miskin hati, harta banyak tetap merasa kurang aja. Kenapa miskin hati? Tapi kalau orang udah kaya hati, walaupun kagak punya apa-apa, dia merasa cukup, betul? Maka di sini kata Rasulullah, barang siapa yang niatnya akhirat, orientasinya adalah untuk akhirat, maka Allah akan kumpulkan semua yang dia kumpulkan. Dunia akhirat dia akan dapat. Dan Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Hatinya akan menjadi kaya hati. Luar biasa itu yang kita inginkan, kaya hati, Pak. Kaya itu apa? Qanaat itu kita ya, menerima apa adanya, itu qanaat. Kalau kata orang Jawa menerima impandung. Ya. Iya. Allah berikan segitu, udah kita terima, kita syukur, itu adalah qanaat. Nah, itulah kaya hati, Pak. Kaya hati. Barakallahu alaihi amrahu, dan Allah akan mencari ya. Allah akan mencerai-beraikan. Baroko, Allah akan mencerai-beraikan alaihi amrahu. Oh, kelewat ya. Wa atathu dunya, dan akan datang kepadanya dunia rogimatan, dengan keadaan hina. Artinya apa? Dunia itu ya bagi dia adalah suatu kehinaan, bukan suatu kemuliaan. Maka ketika dia udah menganggap dunia itu, dia akan datang, dunia akan ngejar-ngejar dia. Coba, bisa nggak? Ya, kita jangan terlalu kita menomorsatukan dunia. Ini tasawuf, Pak.
Makanya kita belajar, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Jadi kalau udah dunia dianggap hina, itu dunia akan datang kepada kita. Atat dunya robbimatan, maka akan datang dunia kepadanya dengan hina. Wa man kanat niyatuhu dunya, barang siapa yang niatnya untuk dunia, faraqallahu alaihi amr, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan hancurkan urusannya. Makin dunia dikejar, ya, makin dia besar niatnya untuk dunia, Allah makin hancurkan urusannya. Kagak beres udah urusannya. Ya, kalau kita nomor satukan dunia, ya, maka akan hancur lebur seluruh urusan-urusan kita. Wa ja'ala faqrahu, dan Allah akan menjadikan kepakirannya baina ainihi, di antara dua matanya, yang kelihatan apa? Kurang mulu. Itu kata Rasulullah, kalau kita orientasinya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan kita, dan Allah akan menjadikan kepakiran ada di antara kedua matanya. Melihat apapun kurang aja. Lihat bini sendiri aja kurang. Ya kan? Masih kurang aja lihat bini sendiri. Lihat apa aja kurang. Kenapa? Allah akan jadikan kepakiran di antara dua matanya. Ini kurang, itu kurang. Walam ya'tihi minad dunya, dan Allah tidak akan mendatangkan kepadanya daripada dunia ila ma kutiballahu, kecuali yang Allah tuliskan saja. Ya, dia tuh gak bakalan dapat lebih, ya, dari apa yang sudah Allah takdirkan di dalam masalah dunia. Tetapi ketika orang, ya, orientasinya akhirat, akan Allah berikan lebih daripada Allah yang sudah catatkan daripada masalah dunianya. Wal maqalatu saminatu wal isrun, dan maqalah yang ke-28 an Abi Bakrin, dari Syekh Abu Bakar. Ini bukan sahabat, ini seorang ulama, ya, ulama Baghdad. An Abi Bakrin, daripada Syekh Abu Bakar, yang nama aslinya adalah Dalfa bin Jahdar, yaitu Syekh Dalab bin Jahdar As-Sibli, ya. Ini nisbat Sibli. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Baghdadiyu, negara Baghdad, maulidu, tempat lahirnya. Jadi beliau lahir di Baghdad, Irak, ya, di Irak. Wal mansa'u, dan tempat dibesarkannya di Irak juga, di Baghdad. Syahib al-Junaid, ya, yang telah menamainya Imam atau Syekh al-Junaid, waman, dan orang-orang fi asli, ya, pada zamannya. Jadi dinamai sebagai nama Dalaf bin Jahdar As-Sibli, ya, adalah siapa? Syekh Junaid al-Baghdadi. Jadi yang ngasih nama itu Syekh Junaid al-Baghdadi, ya. Yang menamai sebagai Abu Bakar As-Sibli itu adalah Syekh Junaid dan para ulama-ulama di zamannya. Jadi nama aslinya adalah siapa? Dalaf bin Jahdar. Tapi beliau mendapatkan satu nama, ya, yang masyhur itu Syekh Abu Bakar As-Sibli. Nah, yang ngasih nama Syekh Abu Bakar As-Sibli itu, Abu Bakar As-Sibli itu adalah Syekh Junaid al-Baghdadi. Ya. Dan juga para ulama yang ada di zamannya. Malikiyu, ya, Imam Malik, al-madhabu, madhabnya. Jadi madhabnya madhab Maliki. Asa, yang mana beliau itu hidup sab'an wasamanina sanah, yaitu 87 tahun usianya, ya, 77 tahun, 87 tahun. Wa mata, dan beliau meninggal sanata arba'ana salasina wa salamsumi'atin, yaitu pada tahun 334 Hijriah. Jadi beliau meninggal itu pada tahun 334 Hijriah. Arba'a wa salasin, 34, wa salasimatin, dan 300. Jadi 334 tahun Hijriah. Wa qabruhu, ya, di Baghdad, dan kuburannya ada di kota Baghdad. Kalau ada rezeki kita main ke
Irak kita cari kuburannya. Main ke Irak. Ziarah. Iya, siapa tahu kan ada rezeki, benar nggak? Iya, kita rame-rame ke sana ya, kita tahu ya. Ke Irak, ke Turki, ya kan? Ya. Ke Palestina. Iya, kalau ada rezeki mah. Jadi usia beliau itu 87 tahun. 87 tahun usia beliau. Wahwa dan dia Syekh Abu Bakar As-Shibli itu min udama'il arifin, termasuk daripada tokoh-tokoh ahli ma'rifat. Jadi beliau itu termasuk ulama, ya, tokoh ahli ma'rifat billahi ta'ala, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abu Bakar As-Shibli berkata fi manajatihi, yaitu dalam munajatnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau katakan? Ilahi, ya Tuhanku, inni uhibbu, sesungguhnya aku cinta, an ahabalaka, untuk menghadiahkan kepadamu, jami'a hasanati, seluruh kebaikan-kebaikanku, ma'afakri, serta kepakiranku. Jadi kalau di dalam munajatnya itu, ya Allah, aku cinta, aku senang apabila aku menghadiahkan, menyerahkan seluruh kebaikan-kebaikanku dan juga kepakiranku. Kepakiran di sini apa? Ai ihtiyaji lil hasanati, yaitu membutuhkan akan kebaikan-kebaikan itu. Artinya apa? Sedangkan dia itu butuh akan kebaikan, tapi dia menyerahkan semua kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita juga butuh sama kebaikan itu. Tapi kita serahkan juga kebutuhan itu, kepakiran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadokpi, dan juga kelemahanku aku serahkan juga kelemahan kepadamu ya Rabb. Ai aji, yaitu kelemahanku, an iksaril ibadah, dari memperbanyak ibadah. Kita merasa lemah, ya, dalam melaksanakan ibadah. Bakai pada tuhibbu sayyidi, bagaimana engkau tidak cinta wahai Tuhanku? Sayyidi ini, ya, munada bihad nida, dengan membuang huruf nida, yaitu ya-nya. Kalau dizahirkan, bakai pada tuhibbu ya sayyidi, bagaimana engkau tidak cinta wahai kekasihku, wahai Tuhanku? Antahabali, untuk, ya, memaafkanku, aitas mahali, yaitu untuk memaafkan diriku, jami'a sayyati, akan seluruh dosa-dosaku, ma'aginaka, serta kekayaanku, maulaya, wahai Tuhanku, goni, ya, anni, dari diriku, ai adabi, yakni daripada siksa diriku, fa inna sayyati, karena sesungguhnya kejelekan-kejelekanku, kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku, la tadruka, tidak akan memadaratkanmu, wa asanil, tidak juga kebaikanku, la tanfa'uka, tidak akan bermanfaat bagi dirimu. Jadi bila memasrahkan seluruh kebaikan-kebaikan serta, ya, kebutuhan kita terhadap kebaikan itu, terhadap, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bagaimana engkau tidak cinta kepadaku wahai Tuhanku? Ya. Untuk apa? Untuk menghapus, mengampuni semua dosa-dosaku, serta, ya, kekayaanku. Kata beliau. Jadi beliau meminta kepada Allah untuk, ya, menghapus segala dosa-dosanya. Dengan apa? Dengan memasrahkan seluruh kebaikan-kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau minta diampuni dosa-dosanya, keburukan-keburukannya. Ma'aginaka, serta kayamu, yaitu Allah Maha Kaya. Allah tuh nggak butuh ibadah kita. Kita mau ibadah mau enggak, Allah nggak bakalan turun derajatnya. Allah tetap sebagai Tuhan. Kita nggak ibadah, Allah nggak rugi. Kita ibadah, Allah pun nggak untung. Seandainya seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak akan turun derajatnya. Allah tetap Allah sebagai Tuhan. Andai kata seluruh umat
manusia yang ada di muka bumi ini beribadah semuanya kepada Allah, itu tidak akan menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fa inna sayyiati, karena sesungguhnya dosa-dosa itu la tadruka, tidak akan memadaratkan dirimu, enggak ngundurin engkau wahai ya Rabb, kata Syekh Abu Bakar As-Siddiq. Wa hasanatan pokok, dan kebaikan-kebaikan juga tidak akan bermanfaat, enggak bakal nguntungin buat engkau wahai ya Rabb. Jadi semuanya kemanfaatannya buat kita, kerugiannya juga buat kita. Ibadah kita buat diri kita, bukan buat Allah. Dosa yang kita berbuat juga untuk diri kita. Diri kita yang rugi, bukan Allah yang rugi. Allah enggak rugi. Wa qad ajajani ba'dul fudala, maka telah mengijajahkan kepada diriku sebagian orang-orang yang utama, yaitu para ulama-ulama yang punya keutamaan, an aqra'a ba'da sholatil Jum'ah, untuk aku baca ya setelah sholat Jumat sab'a marrah, 7 kali hadhil abyad, ini bait salasata, ya 3 balik minal bahril wafir, yaitu dengan nadum bahar wafir. Ilahi las tulil firdausi ahlam wala wa'ala nari jahim fahabli tawbatan wafir dunubi fa-innaka ghafirun dhanbil alimin wa amilni muamalatal karimin wasabitni ala nahjil qawimin. Kalau di kampung-kampung habis sholat Jumat itu ya enggak baca istighfar, baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, baru diakhiri dengan ilah. Ini kalimat al-i'tiraf, pengakuan dosa, bahwa kita ini banyak dosa. Ya, kita ini banyak dosa. Tapi walaupun banyak dosa, kita nggak mau masuk neraka. Tapi karena banyak dosa juga kita nggak pantas masuk surga. Nah, itulah. Iya kan? Abu Nawas. Ini syairnya Abu Nawas. Ini baca nih habis sholat Jumat mestinya. Rayu Allah itu. Ya, coba bikin gebrakan Al-Ikhlas. Jadi habis sholat ini ya baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Anas 3 kali. Ya kan? Baru ditutup itu. Tutup dengan ilah-ilah dulu. Ini tinggal 5 orang. Saya pakai sekali-sekali. Bisa begitu. Di kampung masih. Sama di sana. Karena kita ngikutin ya. Dulu di Asana Mala, di sini dia apa nih? Pernah sekali itu, coba 3 sedikit. Ilahi wahai Tuhanku, lastu aku bukan lil firdausi ahla, untuk surga firdaus sebagai ahli. Ya, menjadi ahli surga firdaus. Ya Allah, aku ini bukan, enggak pantas jadi penduduk surga firdaus. Wala aku ala nari jannah, tetapi aku tidak kuat ya Allah untuk masuk neraka. Kita ini ngaku sama Allah, enggak pantas kita masuk surga, tapi kita enggak kuat masuk neraka ya Rabb. Luar biasa itu doa. Benar ya? Ngerayu. Iya. Fahabli taubatan, maka berilah kepadaku taubat, waghfir dunubi, dan ampunilah segala dosa-dosaku ya Rabb. Jadi kita kalau mau minta itu jangan langsung minta.
Puji dulu, angkat dulu. Bos ganteng, bos ganteng. Baru bos minjem duit, bos. Nah, ini juga begitu. Kita menyatakan memuji kepada Allah, kita ini nggak pantas masuk surga, kita ini ya juga nggak kuat masuk neraka. Oleh karena itu ampuni dosaku ya Rabb. Fa innaka ghafurud dzambil adimi, karena sesungguhnya Engkau adalah yang mengampuni seluruh dosa-dosanya besar. Wa amilni, ya, dan bergaulkanlah diriku mu'amal kal karimi dengan pergaulan orang-orang yang mulia. Jadi kalau di dalam syair yang lain bukan ini, ya. Wasabitni, dan teguhkanlah diriku ala nahjil qawimi, di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang ini, jalan yang mencari ridho Allah. Kita belajar, kita ngaji, duduk di majlis taklim, di majlis sholawat, itu adalah jalan yang lurus. Bahkan kita nih, wa amil li mu'amal kami, kita minta sama Allah, kumpulkan ya Allah, pergaulkan kami ya Allah, kumpulkan kami ya Allah bersama orang-orang yang mulia. Yang mulia ini bukan hartanya banyak, bukan tinggi jabatannya, tapi apa? Orang-orang yang rajin ibadah itu adalah orang yang mulia. Orang-orang yang punya ilmu itu adalah orang yang mulia. Bukan mulia di pandangan dunia. Ya kan? Harta banyak, ibadah kagak nggak mulia menurut Allah. Kenapa? Karena sudah jelas, inna akramakum indallahi. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang mulia. Yang takwanya bagaimana? Yang menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan, itu adalah takwa. Ini kita nih. Kita bukan sombong, kita mengaku orang takwa, tapi apa? Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Kita nggak sombong, kita nggak merasa mulia, tapi Allah lah yang menyatakan bahwa orang-orang yang takwa lah yang mulia. Siapa yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bagaimana kita dikatakan orang bertakwa, ngaji kagak, sholat kagak, betul? Setiap hari berzina, setiap hari mabok, setiap hari judi, setiap hari maksiat. Bagaimana kita dikatakan menjadi orang yang bertakwa? Jadi takwa itu adalah intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan. Allah, kita minta kepada Allah nih dengan nadoman bait syair ini, bahwa kita minta dikumpulkan dengan orang-orang mulia ya Allah. Dan tetapkanlah, kuatkanlah, istiqomahkan Allah ya kepada diriku ya di atas jalan yang lurus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 5 menit lagi. Kita baca hikayat. Ini ada suatu cerita ya, hikayat nih. Qadima Sibli, ya telah datang Imam Sibli, yaitu Syekh Abu Bakar Sibli, ala Ibnu Mujahidin, ya kepada Syekh Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu, lalu ya merangkulnya ini Syekh Abu Bakar Sibli. Siapa yang merangkulnya? Ibnu Mujahid, yaitu Syekh Mujahid. Ketika beliau datang ke Syekh Ibnu Mujahid, ini Syekh Abu Bakar Sibli dirangkul, dipeluk oleh Syekh Ibnu Mujahid. Wa qabala, dan menciumnya, baina ainihi, ya antara kedua matanya. Di sini berarti di keningnya nih, dicium oleh Syekh Ibnu Mujahid, itu Syekh Abu Bakar Sibli itu. Pasuila, lalu beliau ditanya, ya, andalika, tentang itu. Ini Syekh Ibnu Mujahid, ya ditanya, ya tentang perilakunya itu, ya ketika bertemu dengan Syekh Abu Bakar Sibli. Faqala, maka berkata, menjawab ini Syekh Ibnu Mujahid, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi, aku bermimpi melihat Rasulullah. Jadi malam mimpi ketemu Rasulullah itu bukan mimpi, beneran bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena gak ada yang bisa menyerupai Rasulullah. Setan pun gak bisa menyerupai Rasulullah. Maka kalau kita bertemu dengan mimpi dengan Rasulullah, itu adalah nyata kita bertemu dengan Rasulullah. Maka jarang orang bertemu dengan Rasulullah mimpi. Janganin ahli maksiat, tukang mabok, ya ngaku bertemu dengan Rasulullah. Nah, bohong itu. Waqad akbal Sibli, yaitu
melihat Rasulullah mencium Imam Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Abu Bakar As-Siddiq dicium oleh Rasulullah. Ya. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi, ya, kepada Imam As-Siddiq, wa qabala bainaini, dan mencium di antara kedua matanya As-Siddiq. Faqultu, lalu ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ataf'alu hada, kenapa engkau berbuat seperti ini bisibli kepada Imam Siddiq ini? Ya Rasulullah, kenapa engkau cium Imam Siddiq? Ya, maka Rasulullah pun sabda menjawab, na'am, wa benar, innahu, sesungguhnya ini Siddiq itu adalah lam yusalli, tidaklah dia melakukan sembahyang, ya, faridat, lam yusalli faridatah, dia telah tidak menjalankan atau mengerjakan sholat fardu, ila wa huwa yaqru ahla khalfaha, kecuali beliau ini, yaitu Syekh Abu Bakar As-Siddiq ini membaca setelah sholat fardu itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ila akhir ayatain, ya, sampai akhir dua ayat ini. Jadi kebiasaan Syekh Abu Bakar As-Siddiq ini setelah sholat fardu itu baca laqad ja'akum. Makanya ini di dalam kitab-kitab maulid pasti ada ayat ini, betul nggak? Tanya Ustaz Umar. Kitab maulid apapun ada. Kenapa? Ini luar biasa. Orang wirid zaman dulu ada. Ini diwiridin dulu, dibaca. Laqad ja'akum. Setelah Fatihah itu. Ya, ini baca Pak. Nih kita dapat ilmu nih. Setelah sholat fardu, kalau kita pengen bertemu dengan Rasulullah, baca ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum ghafurur. Itu dua ayat. Ya, dua ayat itu baca. Maka kata Rasulullah ketika ditanya oleh Syekh Ibnu Mujahid yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ya, di dalam mimpinya Rasulullah mencium keningnya Syekh Abu Bakar As-Siddiq. Ini Syekh Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, dalam mimpinya, Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah, ya, sehingga engkau mencium Syekh Abu Bakar As-Siddiq? Kata Rasulullah, ini As-Siddiq ini setiap habis salat fardu dia selalu membaca dua ayat ini, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu 'alal aziz. Nanti baca para Yordan. Ini nanti bercahaya. Masya Allah, ya kan? Artis kalah gantengnya. Kenapa yang bikin ganteng? Ini aura daripada bacaan ini, ya kan? Baca. Kalau kita mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda, wa yaqulu, dan berkata ini Syekh As-Siddiq, sallallahu alaika ya Muhammad, semoga Allah memberikan rahmat kepada wahai Muhammad. Fasa'altu Siddiq, lalu aku bertanya kepada Imam As-Siddiq, amma yaquluhu, tentang yang, ya, suka dibaca oleh Imam As-Siddiq pada sholatin, ya, setelah sholat fardu, faqad dzakara mislahu, maka menceritakanlah Imam As-Siddiq seperti apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbina ilma warzuqna fahma. Insyaallah kita akan, ya, lanjut kepada makalah yang ke-29. Alhamdulillah.